Mama saya tiba-tiba bilang kayak gini, mama saya kan nggak tahu apa-apa gitu. Udahlah, nenek-nenek mah nggak usah dicari, nanti pagi juga ada yang ngasih kabar, kalau nggak dianterin. Kata mama. Heeh. Nah, saya teh tidur lah, udah sholat subuh teh kan. Pas pagi jam 7, emang ada kabar itu kan, si nenek teh ketemu, Dianterin nggak dianterin, justru udah jadi mayat si neneknya. si neneknya. Bahkan udah keluar bilatung, udah pada gede bilatungnya. Sekarang dalam waktu 4 hari paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Omen di Balik Semarang. Kali ini seperti biasa saya sudah kedatangan seorang narasumber dan beliau ingin bercerita pengalaman pribadinya. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita langsung berkenalan aja dengan narasumber Kang Eman. Ya, siap Kang. Kang Eman, sehat Kang Eman? Alhamdulillah. Kang Eman ini dari mana? Saya dari Mas Kardi di Pagar. Masih area Bandung? Ya, masih ada. Oke. Saat ini lagi sibuk apa nih? Ya, jualan. Jualan apa tuh? Online kaktus, ya tanaman hias. Sama kalau Sistem online gitu? online, ya. Kalau sehari-hari jualan roti bakar sama sumur. Di mana? Di Mas Kardi. Di Mas Kardi? Iya. Udah banyak dong pelanggannya? Ya, alhamdulillah. Ada tongkrongannya kayak gitu? Ada. Bisa tuh Ya, dipromosin. Nongkrong aja di Mas Kardi sana. Ke anak-anak Agak yang ini, suka nongkrongnya tuh. Cuman di gang sih. Oh, tapi kan udah rame di gang Ya, sana mah ya. alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan juga ini ya, kaos yang saya pakai ini dari sponsornya Andi Custom. Nah, jadi kalau sahabat Tete dan yang lainnya memerlukan kaos komunitas atau apa aja lah, bisa menghubungi Andi Custom. Dan buat yang mempunyai usaha juga atau komunitas juga ingin menyponsori tim DT, bisa hubungi kami via IG di baliktemaram.id. Nanti kita akan pajang seperti ini, ada main pulsa, ada CD sus. Ini salah satu sponsor utama kami. Dan kalau anda yang mempunyai usaha pengen nyeponsorin tim kita, bisa langsung hubungi aja. Yuk kita langsung bercerita dengan narasumber. Awalnya seperti apa nih Kang ceritanya? Jadi kalau orang tua kan tinggal di Subang kan, di daerah Kalijati. Pernah ada ini tetangga lah gitu kan, udah tua ya, nenek-nenek ya udah pikun lah gitu. Sama keluarganya juga kan udah dimarahin, udah dikepang, tetap aja dia kabur. Sukanya kabur itu ke kebun lah, jadi ibaratnya kalau kata orang Sunda kalebak gitunya. Nah, udah dianterin lah sama tetangga gitu ya, emang suka sering bolak-balik gitu kan. Kalau boleh tahu umurnya udah berapa itu nenek? Adalah 88-5an itu. Udah ini ya. Jadi bandel lah itu, kalau disuruh diem gak bisa diem, kayak katanya kayak ada yang ngajak aja gitu. Dia juga bilangnya kan, pernah bilang udah capek katanya. Saya udah capek gitu. Gak tahu bilang sama siapa, kata anaknya itu. Nah, balik lagi ke cerita, pas dia udah dianterin gitulah sama tetangganya. Biasanya sampai rumah dia cuman sampai ke tempat gilingan padi, Kang. Nah, si tetangganya tuh gak tahu apa-apalah, cuman udah sampai larut sore. Si nenek yang biasanya jam 2, jam 1 itu udah pulang ke rumah. Sore itu gak ada.
Mulai panik lah keluarga, nyari ke sana kemari nggak ada kan. Sampai nanya ke paranormal lah di sana. Katanya dibawa ke arah utara. Tapi dicari sama warga nggak ada. Nyari lagi ke sini nggak ada gitu kan. Nah, nyampe segala cara dilakuin gitulah, udah susur sungai, takutnya kan namanya orang tua jatuh gimana gitu kan. Nah, pas hari kedua lah pencarian, tetap masih Belum ketemu. belum nihil sama sekali. Bahkan nyari paranormal itu nyampe ke Purwakarta kan. Itu kejadiannya baru pertama kali itu atau emang udah sering seperti itu? Udah lama baru ada lagi. Jadi udah beberapa puluh tahun lah, udah lama banget gitu kan. Udah sempat seperti itu juga. Udah sempat, cuman beda daerah. Cuman masih satu desa gitulah, cuman beda tempat lah orangnya. Nah, saya lah ibaratnya kan punya temen kayak orang bisa gitu kan. Tempat nanya-nanya konsultasi gitu gimana kan. Ya itu bukan diumpetin di pohon gede kan, kalau kata paranormal di sana diumpetin di pohon gede katanya. Orang-orang nyari di tiap pohon gede itu gak ada, bahkan ada yang nyampe manjat-manjat pohon gitu. Tetap aja tiap pohon yang gede dipanjatin gak ada. Kata paranormalnya bilang seperti itu. Coba aja Kang lihat katanya. Masa iya pohon gede ada bulunya gitu kan. Siapa tuh yang bilang? Teman saya. Itu yang bisa itu. Itu bukan pohon gede Kang. Masa iya pohon gede ada bulunya? Itu pohon apa? Coba lihat-lihat lagi. Nah, saya kayak dibukain lah gitu. Ini coba lihat aja sendiri. Meski kemanapun ini, jadi katanya kalau emang kata paranormal dia dibawa ke arah utara. Orang pada nyari ke arah utara kan. Dia itu dibawa lagi ke arah selatan. Jadi kata paranormal yang di arah utara dibawa ke selatan. Jadi bolak-balik aja gitu, kayak di pingpong lah si nenek-nenek itu. Emang gak diam mungkin ya? Emang gak diam yang kayak gitu. Kalau misalkan gak ada yang nyari mungkin dia diem gitu kan. Kalau yang nyarinya seorang, dua orang, ini kan hampir satu kampung yang di luar kampung juga ikutan nyari. Ikut nyari. Semua hampir orang bisa mungkin. Iya. Orang kerahin lah. Jadi keinget cerita yang di TV itu lagi rame itu. Kang Yana itu. Nah kalau Kang Yana mah sama orang koneng ya. Jadi inget itu. Oke Kang, lanjut. Ya. Hari ketiga teman saya itu turun tangan lah gitu kan. Nyari ke tempat dia pertama jalan, jadi nyusurin lah. Di tengah-tengahnya itu kan si teman saya juga punya guru lah, nanyain ke gurunya, ini ada kayak di saluran air. Sampai nyari saluran air Kang. Itu kata yang keberapa? Kata gurunya teman saya yang bisa itu. Nah, kita mediasi di sana. Emang si nenek itu banyak yang lihat, ya udah dibukain lah gitulah mata batin. Lagi jongkok di saluran air. Tapi nyari kok bukan di sini tempatnya. Nyari lagi lah saluran air yang lain. Yang lain. Kan kalau di desa mah banyak lah saluran air gitu. Nyari-nyari muter. Kok kita tadinya mau ke arah bawah lagi, kita malah naik ke atas lagi. Jadi kita kayak diputerin aja di sana. Kalau kata orang sana mah keubeng-ubeng. Jadi kita itu dibikin pusing aja, dibikin linglung. Kayak ada yang ngehalangin lah kita mau ke sana juga gitu. Kita balik lagi ke sini, balik lagi ke sini kayak gitu. Bahkan ada ya kayak kebun bambu gitu kan. Mediasi lagi di sana. Ya banyaklah hal-hal energi negatif yang bertabrakan Kang. Bukan cuma negatif, bertabrakan aja di sana. Kayak mungkin ya yang ada yang punya hodama,
punya hoda mungkin kan tabrakan lah kayak gitu mah kan energinya. Nah setelah dipagar ya bikin pagar kayak gitu kan, dipanggil lah raja yang di sananya itu, pemimpin di sananya itu. Nu ngagegeuh. Nu ngagegeuh. Dia bilang kan udah masuk lah, tapi yang nu ngagegeuh eta teh tetep bungkam. Gak mau ngomong. Yang pertama itu kaula teh sanggup katanya gitu. Geus we tangan deui nu lain, nyari lagi yang lain nyampe tiga mediator atau tiga makhluk lah yang dimasukin. Jadi bukan makhluk yang ecek-eceknya gitu ya, pemimpin langsung. Sampai yang ketiga itu malah mungkin keganggu atau apa, dia manggil pasukannya. Jadi banyak ibaratnya anak kecil yang penasaran gitulah, yang masih labil gitu kan, masih polos itu. Nah kita takutnya yang orang yang ibaratnya punya mengisi gak apa-apa, takutnya yang lainnya gitu kan, apalagi pasukan bukan satu makhluk dua makhluk gitu kan. Takutnya kita lagi nyari yang hilang, malah yang lain juga ikut hilang gitu kan. Dan kejadian habis dari sana ya udahlah, kita stop dulu katanya. Pas kita mau arah pulang ya mas ke daerah gitu, temen kemasukan lagi minta apa katanya, udah ngeganggu saya, kalian cuman pulang kayak gitu aja ya, ibaratnya minta upah lah ya. Terus kata teman saya, apa yang harus dikasih, situ aja gak bisa ngasih informasi. Saya mah bukan gak mau ngasih informasi katanya, soalnya saya gak bakal kuat kalau saya bilang saya yang jadi ancaman katanya gitu. Jadi ada dari makhluk astralnya itu ya. Iya. Mungkin pangkatnya lebih tinggi kan? Iya, lebih tinggi bisa jadi. Nah pas pulang lah gitu kan, saya pulang ke rumah, mama saya lagi tidur gitu kan, saya gedor-gedor, subuh itu pulang Kang. Gedor, ketok-ketok pintu lah. Mama saya tiba-tiba bilang kayak gini, mama saya kan gak tahu apa-apa gitu. Udahlah, nenek-nenek emang gak usah dicari, nanti pagi juga ada yang ngasih kabar, kalau enggak dianterin. Kata mama. Nah, saya tidur lah, udah sholat subuh teh. Pas pagi jam 7 emang ada kabar itu Kang, si nenek teh ketemu. Dianterin? Gak dianterin, justru udah jadi mayat. Si neneknya bahkan udah keluar bilatung, udah pada gede bilatungnya. Sekarang dalam waktu 4 hari paling cuman memar atau gimana gitu kan. Bisa aja. Ini dia diangkat itu udah melepuh gitu. Udah melepuh. Bahkan di tempat si nenek ditemuin itu, orang pernah nyari ke sana beberapa kali Kang. Oh, ditemuinya di mana tuh? Di kebun singkong. Ada kan di sana banyak kebun singkong. Iya. Nah, warga itu udah nyari ke sana bukan seorang dua orang, bukan sekali dua kali. Tapi tetap nggak ada. Nah, malah ketemunya sama yang punya kebun singkong. Dikiranya itu bau busuk dari pupuk apa gitu kan. Bangkai apa gitu ya. Taunya pas dilihat si nenek itu. Padahal orang udah nyari ke sana. Kaget. Ya bukan kaget lagi, saya aja waktu pagi baru tidur ngedengar kabar gitu kan. Kok kita kesini nggak ketemu gitu kan. Ini kok ada di sini. Bahkan kita nginjak tempat itu Kang. Dan setelah itu apa kata warga atau keluarganya? Ya kata keluarganya mungkin ya kan dari pertama juga si keluarganya udah pasrah lah gitu kan. Udah nerimain kayak gimana. Cuman ya kalau viral gitu, sempat viral di Subang itu Kang. Jadi kalau di sana itu masih kental dengan adat budayanya Kang. Iya benar, yang saya tahu di daerah Subang itu berbanyak bagai mitos-mitosnya banyak ya, masih banyak. Jadi mungkin kalau yang kayak gitulah seperti diundang juga Kang. Kalau kayak mereka
kalau sakit aja gitu. Percayanya ke dukun bukan ke dokter. Makanya sering banyak kalau di sana ya, di rumah saya aja itu anak saya sering nemuin Dapat. ya, kalau misalkan yang ngerupain ngewujudinnya jelek gitu, dia nangis Kang, gak berhenti. Buat masuk kamar aja dia gak mau. Tapi kalau kayak yang nyamperinnya anak kecil atau biasa-biasa aja, dia punya makanan suka ngasih. Ngobrol, saya diemin aja, saya udah tahu gitu kan. Bahkan saya pas maghrib lah ke belakang mau ngunci pintu belakang gitu. Saya kira tetangga saya, Kang kok lagi ngapain gitu kan, lagi gini we katanya gitu kan. Iris atuh saya samperin, ngopi mual ya gitu kan. Saya gak ngeh gitu kan. Pas saya balik, saya muter ke depan kata saya gitu kan, gak ada orang itu nggak ada, tiba-tiba ngilang. Saya WA di mana kata saya gitu kan. Dia bilang saya lagi jadi desa lain gitu kan sama istri saya. Yang tadi siapa yang duduk nggak tahu katanya. Jadi kalau marakayangan itu sering nampakin kan di Subang itu. Berarti udah kayak lumrah aja gitu mungkin ya. Iya, tapi yang penakut ada gitulah, yang namanya sifat orang gitu. Tapi ya paling yang saya baru ngalamin lah kejadian yang si nenek itu baru pertama kali. Gimana? Ya si nenek itu jadinya seperti apa? Ya udah jadi bangke aja. Udah gitu. meninggal. Udah meninggal aja. Emang enggak sempat ditanyain lagi ke yang bisa ini kenapa? Ditanyain. Ya, saya sharing sama temen, gimana Kang ini kata saya gitu. Ya beginilah di sini katanya. Orangnya gimana ya? Ada yang percaya, ada yang enggak katanya. Kan saya udah pernah bilang itu bukan pohon, itu yang bawanya dalam gitu kan. Penglihatan gaib. Dalam penglihatan gaib. Justru orang sana itu orangnya udah pikun. Kalau yang awam gitu kan pasti bilangnya orang itu emang udah pikun lah gitu kan. Tapi dalam penglihatan gaib beda lagi lah gitu Kang. Masing-masing punya kepercayaan gitu kan. Itu mah gimana masing-masing dirinya aja gitu kan. Cuman ya dalam penglihatan gaib kayak gitu. Itu teman saya juga ya, muridnya gitu kan, anak buahnya gak kuat kalau lihat yang bawahnya itu. Sosok itu yang itu. Iya. Dia juga mau hampir-hampiran mau dibawa. Tujuannya apa? Ya mungkin minta tumbal atau apa ya gak tahu. Cuman kejadian itu pernah beberapa kali. Cuman baru kali itu terjadi lagi. Oh, berarti sebelum-sebelumnya udah pernah terjadi seperti itu. Iya, cuman waktu itu yang nyuliknya emang udah jelas dibawa sama wewe gombel katanya gitu kan. Dan emang ketemunya itu di tempat itu tetap. Bukan, ada beda lagi. Sarangnya Kang kayak solokan ya. Ada pohon kayak pohon sukun kayak gitu kan. Dibawanya di sana. Di sana ya tempat tempat kayak kerajaannya lah gitu. Istana. Cuman dalamnya wewe gombel semua. Ada yang sempat nyari keingin-tahuan nggak tentang itu dari warga sana? Kenapa dan ada apa gitu tujuannya? Kalau dari warga sih belum. Cuman dari tim explore pernah ke kebun karetnya lah. Kebun karet itu emang sering kejadian sana sama kayak gitu. Pernah ada tukang bakso, barulah ke sana tukang bakso. 3 hari 3 malam dia baru bisa keluar. Keadaan hidup. Emang keadaan hidup. Katanya. Yang nyadap karet tahu? Nah ketemunya sama yang nyadap karet, lagi ngapain jualan ke sini. Dan si yang tukang nyadap karet orang bisa lah gitu kan. Oh mungkin sama ini gitu kan. Ya di sini saya jualan ke sini katanya gitu kan. Ke sini di mana? Ini kan kebun karet, bukan. Ini pemukiman warga kok katanya. Dia gak percaya gitu kan. Setelah mungkin disadarin gimana,
dia nangis kan, akang kesini hari apa, hari Rebo katanya, sekarang hari Jumat. Jumat sebelum Jumatan dia ketemu sama yang tukang nyadap karet itu. Udah 3 hari 3 harian lah. Tapi menurut si Akang itunya baru beberapa hari, Baru beberapa jam sehari, gitu. baru beberapa jam. Padahal saya baru masuk katanya. Ada yang beli katanya, laris banget di sini katanya. Tapi dengan wujud dohirnya ya, itu pedagangnya habis. Masih ada tetap. Masih ada. Pertamanya dia masuk, barulah namanya baru gitu kan. Ada pemakaman. Oh ini mau pemakaman katanya. Dia balik lagi, nah dia masuk ke sana. Mungkin ada yang bawa ke alam sana, nggak tahu. Berarti udah sering ya di daerah. Udah sering. Bahkan ada tim explore juga. Mereka bilang ya emang di sini setannya itu iblis, mungkin pengganggunya gitu ya. Kayak gitulah ngeganggu manusianya. Jadi kalau yang pertama atau yang mungkin imannya lemah, mungkin bisa digoda buat kayak gitulah. Berarti disasarkan kalau kata Sunda nama disasarin gitu. Ya kalau untuk disasarin mungkin kalau masih hidup ya apa ya. Iya, kalau kayak si nenek itu kan kasihan lah, udah tua, diambil apanya gitu kan. Kalau misalkan masih perawan atau gadis mungkin masuk akal gitu kan Kang. Ini udah tua, apanya yang mau diambil gitu kan. Berarti kejadiannya tuh setiap orang yang belum di sana. Yang baru di sana bisa, yang udah lama juga kadang suka dijailin juga. Paman saya juga kan orang sana asli gitu kan, sempet juga dijailin. Sempet hilang enggak, cuman dijailin doang, jadi diputer-puter. Cuman paman saya keburu sadar, ya berdoa aja gitu kan, balik lagi. Nah kenapa warga di sana nggak ada inisiatif gitu buat ngeberesin tempat itu? Kalau untuk ngeberesin mungkin susah Kang, soalnya kayak hutan kan di sana kan, hutan karet gitu. Jadi jarang mungkin orang-orang untuk ke sana. Ya, hutan karet. Mungkin udah tempatnya juga kan. Iya, udah tempatnya. Kalau si Emang Baso itu ya mungkin kan yang makhluk kayak gitu, kalau nyium harum daging atau apa kan kayak nyamperin atau gimana. Iya, kayak gitu. Sering pas waktu kan rumah saya belakang tol Cipali kan. Pas waktu pembangunannya itu hal mistisnya Kang sering. Bahkan ada pohon gede kan deket makam leluhur sana gitulah. Mau ditumbangin lah si pohon itu sama beberapa sensor, mungkin rusak. Alat beratnya yang rusak. Udah jatuh. Hujan angin aja kan, puting beliung lah. Tapi di sana doang, di desa itu doang. Nah, yang jadi masalahnya tuh si pohon itu besoknya udah berdiri lagi. Dan akhirnya ada si tukang potong itu yang bisa lah. Dia potong, emang udah bisa dipotong, cuman si yang tukang potong itunya meninggal. Emang di makamnya itu udah gak mau dipindahin tadinya. Tapi akhirnya kan sekarang udah bisa. Udah jadilah gitu kan tol Cipali. Cuman pas pertama awal itu sering banget kejadian kecelakaan di sana. Tempat itu Kang. Karena mitosnya di sana ada penunggu yang tidak mau keganggu. Iya, jadi kayak makam leluhur. Emang si makamnya itu dempetan banget sama tebing jalan tol itu. Mau dipindahin ke tempat yang lebih merenah lah gitulah. Tapi udah dipindahin. Sekarang udah dipindahin juga. Tapi untuk mitos masih terjadi sampai saat ini. Nggak coba di gimana? Ya dicari apa ini supaya tidak terjadi seperti ini lagi. Ya mungkin udah jadi tradisi mungkin kalau di sana. Dibiarin aja. Kalau ada korban ya
saya kurang tahu kalau ada korban lagi, ya mudah-mudahan enggak sih. Cuman ya kita balik lagi ke masing-masing dirinya ya, sesuai keyakinan. Kalau boleh tahu itu ada yang pernah itu enggak sosoknya? Yang gimana? Ya yang tahu sosoknya itu yang jaga di sana. Di Cipali atau di mana? Di Cipali. Yang di Cipali itu yang si pengawal di Karhun itu Kang. Sebenarnya yang namanya yang brutal gitu kan. Mungkin tempat dia keganggu atau apa saya nggak tahu gitu. Emang sebelum-sebelumnya itu sebelum ada pembangunan emang tentram aja daerah sana gitu kan. Tentram aja. Gak pernah ada ibaratnya kejadian warga kayak gimana. Bahkan keluarga juga mungkin dia marah atau apa saya nggak tahu. Sakit apa gitu. Warga yang ada di sana pada sakit. Iya. Setelah kejadian puting beliung itu, warga banyak yang sakit, yang meninggal juga. Kalau boleh tahu Karhunnya itu Karhun orang sana. Orang sana yang asli. punya. Iya. Kayak kalau di sana mah jadi gini, misalkan satu desa Karhunnya yang ibaratnya punya kesaktian dia paling dijunjung gitu Kang. Iya. Tapi itu kan punya keluarga mungkin ada, saya kurang tahu sih, soalnya kan saya baru 3-4 tahunan lah di sana. Cuman pas masih ngontrak lah di Subang gitu kan, pas pembangunan mah balik lagi ke sini gitu kan, ke Bandung lagi orang tua. Nah, baru pindah netepnya mah 3-4 tahun. Jadi kalau masalah hal-hal gaib mistis di Subang mungkin ya kayak udah ini aja lah, udah jadi umrah gitu ya. Jadi apa-apa dikaitin ke mistis. Dan emang mistisnya juga ada. Kayak kata saya juga, orang sakit bukan dibawa ke dokter, lebih ke dukun. Sakit apapun mindsetnya harus dirubah ya. Justru itu saya pengen mengubah pola pikir mereka, cuman susah gitu Kang. Jadi kayak pernah ada suatu pengajian yang bahwa bilang golok yang ada isi hodamnya itu haram gini kan. Kalau dari keterangan sudah jelas gitu kan, kalau kita nginduknya ke setan, ke iblis gitu kan kita gak boleh kan. Iya. Nah si dukunnya itu kayak gak nerima, bahkan orang yang ikut pengajian itu dimandiin sama si dukunnya. Udah dimandiin dimintain duit Kang 1,5 juta. Kayak agak mau hilang peran seorang dukun gitu di sana. Udah kental banget di sana Kang. Oke. Mungkin ada pesan buat warga sana juga mungkin ya, atau buat sahabat Tete tentang keadaan di Subang, menurut Kang Eman seperti apa tuh pesannya buat ya? Kalau menurut saya mah ya segala sesuatunya itu bolehlah kita disangkut pautkan dengan hal gaib gitu kan. Emang kita hidup di dunia itu berdampingan gitu kan. Cuman jangan melulu dimasukin ke hal-hal seperti itulah. Kita harus merubah mindset ke depannya gitu kan. Soalnya kalau misalkan kita sakit gak masuk di nalar, gak masuk akal gitu kan, bolehlah kita bertanya sama dukun, sama paranormal gitu kan. Kalau misalkan sakit yang ringan atau apalah, mungkin masih ada dokter, ada apa, kita ya ke dokter aja gitu kan. Bukan malah dukun atau apa gitu kan. Mau usaha ya kita ikhtiarnya mintanya sama Allah gitu kan. Kadang di sana pengen usaha aja harus ke dukun dulu. Nah, itu kayak yang gitu, harus dilurusin ya. Dan kalau mau ini maaf ya Kang ya, kalau menurut saya gitu di sana itu kalau mau subur hujan mereka itu ngaruat. Ada istilah ngaruat. Kita itu minta sama siapa sih gitu? Ngaruat itu minta hujan, minta keberkahan, minta subur tanah gitu kan, minta padi subur kayak gitu. Sama siapa? Kalau iya misalkan minta sama yang di atas. Yang di atas itu gak butuh orang dangdutan Kang.
Mhm. Di sana itu justru mereka kayak jaipongan, dangdutan kayak gitu, Hura-hura mungkin hura-hura ya lah, mabuk-mabukan, bahkan ustad juga ikut-ikutan loh di sana tuh. di sana. Justru saya pengennya itu di sana itu kalau mau minta kesejahteraan, mau minta Nah, kesuburan gitu kan, buat tanaman apa namanya, ya kayak tanaman padi yang kayak gitu ya, kan, yang bener lah minta sama Allah gitu kan. iya Allah iya. Maha mendengar, apalagi satu kampung orang banyak sama 40 amin aja mungkin diijabah sama Allah, apalagi Insyaallah banyak gitu kan. insyaallah. Nah, itu mungkin yang harus Sama diluruskan. pengajian atau apalah gitu kan, bukan ini dangdutan atau apa. Ya mungkin Allah itu gak butuh dangdutan gitu kan, butuh doa gitu kan kalau Allah itu. Ya seperti itulah. Masih kental banget gitu di sana. Susah kalau untuk itu ya, Iya, karena keyakinan juga udah iya, beda-beda. Emang beda-beda. kita percaya adanya 2 alam ini Dua karena, alam. itu juga masih ciptaan Allah ya, Iya, gak kita bisa dimungkiri berdampingan lagi gitu iya, kan. tetap ya, cuma ya itu takutnya kita membelokkan. Iya, suruh membelok. Bukan kita yang bawa mereka, malah kita yang dibawa sama Mhm, mereka. nah itulah, butuhnya keyakinan itu Iya, seperti itu, makanya kan rasa takut itu kan bukan dari mereka, justru dari diri dari kita, kita. dari kita sendiri. Kayak kita, orang-orang di kita itu lebih percaya sama mitos, Kang. Mmm, Di sana tempat angker, padahal tempat sana biasa-biasa aja. Justru yang bikin angker itu kan hawa karena dari kita sendiri, orang-orangnya heeh. Dari perkataan orang masuk ke pikiran kita kan, masuk ke hati juga ya, kan. Ah, bener kata orang gitu kan, di sana angker, heeh, takut ah, gak jadi lewat sana. Taunya kan di sana ke angker, kita balik lagi, justru yang dia lewatin itu yang angker gimana, kayak gitu. setuju untuk itu. Oke, Iya, mungkin, cukup di sini aja ceritanya, buat sahabat Teteh, eee, bagi, sahabat Teteh yang ingin bercerita seperti Kang Eman ya, ya, bisa kirim email ke dibalikTemaram@gmail.com atau di IG kami dibalikTemaram.id dan bisa juga berkomentar di video ini dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyali. nyalimu. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.